Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penyakit menular seksual dengan materi kutil kelamin yang beranggotakan saya Muhammad Rafli dengan 3 teman saya, Angelo Rizkinanda, Bima Pasa Ilhami, Yusuf Edin Chan Hartono, dan pembimbing kami Pak Riksa Risalapati. Oke teman-teman, yang pertama ada penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Selain itu, penyebarannya bisa melalui pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Ada banyak jenis penyakit menular seksual, di antaranya chlamydia, gonore, sifilis, trichomoniasis, dan HIV. Sesuai namanya, penyakit menular seksual menyebar melalui hubungan intim atau kelamin. Tidak hanya hubungan intim, penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan berbagi jarum suntik dengan penderita. Infeksi juga dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin, baik selama kehamilan atau saat persalinan. Oke teman-teman, selanjutnya ada kutil kelamin. Kutil kelamin adalah benjolan kecil yang tumbuh di sekitar area kelamin dan dubur. Penyakit ini biasanya dialami siapa saja yang aktif secara seksual. Kutil kelamin berbeda dengan kutil yang tumbuh di bagian tubuh lainnya karena kondisi ini termasuk infeksi menular seksual. Kutil kelamin atau Candyloma acuminata merupakan salah satu bentuk penyakit menular seksual yang disebabkan oleh human papillomavirus HPV, yaitu berupa kutil di sekitar alat kelamin, bahkan sampai ke bagian dalam ilang kemaluan dan leher rahim. Penyebab kutil kelamin. Kutil kelamin disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV. Penyebaran kutil kelamin terjadi melalui hubungan seksual, baik melalui alat kelamin wanita maupun hubungan seksual yang tidak wajar. Di samping itu, virus juga bisa menular ketika tangan penderita kutil kelamin menyentuh kelamin sendiri, lalu menyentuh kelamin pasangannya. Penyebaran kutil kelamin juga dapat terjadi akibat berbagi penggunaan alat bantu seks atau sex toys. Pada kasus yang jarang terjadi, kutil kelamin dapat menular ke bayi. Dari ibu yang terinfeksi virus, kutil kelamin tidak menular melalui ciuman atau media tertentu seperti alat makan, handuk, dan toilet duduk. Yang berikutnya ada tanda-tanda dan gejala kutil kelamin. Yang pertama, kelainan berupa tonjolan kulit berbentuk cengkir ayam yang berwarna seperti kulit, ukurannya bervariasi dari sangat kecil sampai besar sekali. Kedua, pada pertemuan dapat mengenai kulit di daerah kelamin sampai dubur, selaput lendir bagian dalam, liang kemaluan sampai leher rahim. Ketiga, pada laki-laki mengenai alat kelamin dan saluran kencing bagian dalam. Empat, pada perempuan hamil, kutil dapat tumbuh sampai besar sekali. Yang kelima, kadang-kadang kutil kelamin tidak terlihat sehingga sering tidak disadari. Oke teman-teman, selanjutnya cara penularan kutil kelamin. Pertama, hubungan seksual dengan seseorang yang terserang HPV. Kedua, dari ibu hamil dengan kutil kelamin kepada bayinya pada saat persalinan. Tiga, cara penularan melalui tangan atau jari yang mengandung kutil ke daerah alat kelamin meskipun sangat jarang. Bahaya kutil kelamin. Kutil kelamin kadang-kadang dapat berakibat lanjut menjadi kanker leher, rahim, ataupun kanker kulit sekitar kelamin. Pada laki-laki dapat menimbulkan kanker alat kelamin. Bila tidak diobati, dapat menularkan kepada pasangan seksualnya. 1. Penyebab virus HIV. Kutil kelamin disebabkan oleh virus HPV yang dapat dengan mudah menyebar melalui kontak kulit dengan area yang terinfeksi. Hal ini meningkatkan resiko penularan infeksi kepada orang lain. 2. Kanker serviks. Jenis-jenis HPV tertentu dapat meningkatkan resiko perkembangan kanker serviks pada wanita meskipun tidak semua kasus kutil kelamin berujung pada kanker. Beberapa jenis HPV yang terkait dengan kutil kelamin dapat menjadi faktor resiko. 3. Kondisi psikologi dan emosional. Kondisi kutil kelamin dapat mengaruhi kesejahteraan psikologis dan emosional seseorang. Pasien mungkin merasa malu, stigmatisasi, atau mengalami kecemasan terkait kondisi ini. Oke, yang berikutnya pencegahan kutil kelamin. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menurunkan faktor resiko terjadinya kutil kelamin antara lain perubahan perilaku seperti berganti-ganti pasangan,
kontak seksual tanpa pelindung atau kondom pada pasangan yang berbeda-beda, dan edukasi mengenai penyakit IMS pada remaja sejak dini. Screening dan tes diperlukan juga untuk mendeteksi kemungkinan resiko terjadinya penyakit IMS lainnya, dan infeksi human immunodeficiency virus atau HIV pada seorang yang terkena kutil kelamin, sehingga pengobatan yang tepat dapat diberikan dan gejala penyakit yang lebih berat dapat dicegah. Kondisi ini umumnya bisa diatasi dengan lotion atau sampo yang mengandung 1% permethrin atau pyrethrin. Namun jika cara ini tidak berhasil, biasanya dokter akan meresepkan perawatan yang lebih kuat seperti Melation. Lotion ini dapat digunakan di area yang terkena dan dibilas setelah 8-12 jam. Ivermectin. Obat ini diminum sebagai dosis tunggal 2 pil, bisa juga mengambil dosis lain dalam 10 hari jika pengobatan awalnya tidak berhasil. Perawatan bulu mata dan alis. Jika kutu ditemukan di bulu mata dan alis, kamu dapat mengobatinya dengan mengoleskan petroleum jelly secara hati-hati dengan kapas di malam hari dan memicu di pagi hari. Dan dari kami kelompok 8 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.